Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada kajian teks hukum keluarga, atau dulu mata kuliah ini dikenal dengan qiraatul kutub atau qiraatul kitab. Kitab yang akan kita gunakan adalah kitab Al-Fiqh As-Sunnah, Fiqhus Sunnah karangan As-Sayyid Sabiq. Salah satu kitab yang digunakan dalam proses seleksi internal hakim di pengadilan agama. Saya akan membacakan tema yang pertama terkait dengan az-zawaj, perkawinan. Ini ada di bab Nizamul Usrah, bab mengenai aturan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain bisa menyimak paper yang sudah dibagikan, tinggal diberi penjelasan atau diberi harokat barangkali ada yang kurang lengkap harokatnya. Az-zawaju, perkawinan. Az-zawjiyatu sunnatun min sunanillahi fil khalqi wat takwini. Az-zawjiyatu, perkawinan, sunnatun min sunanillahi, adalah bagian dari sunnatullah. Sunnatun itu mufrad, sunan itu jamak taksirnya. Sunnatullah bersifat alamiah, natural. Fil khalqi wat takwini, di alam raya, di alam penciptaan ini, di alam semesta. Al khalqu wat takwin itu muradif, maknanya bisa sinonim, bahwasanya perkawinan itu memang bagian dari sunnatullah yang ada di alam raya ini. Wahia, kembali kepada zaujiyah, wahia, adapun perkawinan itu ammatun, berlaku umum, muttaridatun, dan juga berlaku umum. Ini juga muradif ya, saling menegaskan untuk memperkuat. Menggunakan lafadz lain tapi maknanya sama atau mirip. Amatun mutarridatun, berlaku umum. Perkawinan itu berlaku umum. La yashudzu anha alamul insani aw alamul hayawani aw alamun nabati. Tidak dianggap aneh, syadz, ganjil atau asing, tidak dianggap asing oleh alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan. Artinya perkawinan itu ya memang berlaku umum dan tidak dianggap aneh dalam makhluk manusia, hewan, dan bahkan tumbuhan. Kalau di tumbuhan kita mengenal perkawinannya antara benang sari dan putih, itu ya salah satu contohnya. Bahwa perkawinan itu sesuatu yang alamiah, natural, dan tidak aneh. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Wa min kulli syai'in, dan dari segala sesuatu, khalaqna, yang telah kami ciptakan, zawjaini, berpasang-pasangan. Segala sesuatu telah Allah ciptakan berpasang-pasangan. La'allakum tadhakkarun, agar supaya kalian tadhakkur, supaya kalian mengingat kebesaran Allah. Surat Adz-Dzariyat ayat 49. Wa qala, dan Allah berfirman, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi, maha suci zat ya. Ketika Allah menggunakan redaksi subhana itu biasanya sesuatu ta'ajjubiyah, madlulnya itu ta'ajjubiyah. Kayak kita melihat sesuatu yang amazing, sesuatu yang luar biasa, kita bilang subhanallah. Ketika Allah menjelaskan subhana juga itu ada sesuatu yang luar biasa di sini. Baik menggunakan lafaz masdar subhana, atau fi'il madhi sabbaha, atau fi'il amar sabbih, atau fi'il mudhari yusabbih, itu biasanya digandengkan dengan sesuatu yang amazing, sesuatu yang luar biasa.
Seperti bulan kemarin, bulan Rajab, ketika Allah menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj, Allah juga menggunakan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Itu suatu yang luar biasa. Termasuk ketika Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan ini. Subhanalladzi maha suci zat khalaqa yang telah menciptakan al-azwaja berpasang-pasangan. Kullaha semuanya. Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardu dari segala sesuatu yang ditumbuhkan oleh bumi. Nah, maksudnya tumbuhan, nabat, tumbuhan. Ini menggunakan semacam kiasan sesuatu yang ditumbuhkan oleh bumi. Padahal secara hakikat ya tentu Allah yang menumbuhkan ya. Sesuatu tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi berpasangan. Wa min anfusihim dan dari diri mereka. Maksudnya diri mereka manusia juga berpasangan. Wa mimma la ya'lamun dan dari segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Surah Yasin ayat 36. Terkadang juga waktu nuzulil ayat Allah tidak memberikan atau manusia belum tahu bahwa sesuatu itu berpasangan. Seperti informasi yang baru ya abad 20-an kita ketahui mengenai bahwa struktur atom itu ada proton dan neutron. Kalau nggak salah ya. Struktur yang terkecil itu ternyata juga berpasangan ya. Atau bisa jadi memang sampai sekarang masih ada beberapa informasi yang tidak kita ketahui yang pada dasarnya memang berpasangan ya, baik berpasangan memang secara hissi maupun secara maknawi ataupun memang secara struktur pembentukannya memang berpasang-pasangan ya. Wallahu alam, bahwasanya semua Allah ciptakan berpasangan. Wahya al-uslubu alladzi ikhtarahullahu. Wahya kembali ke zaujiyah. Perkawinan itu al-uslub, mufrad jamak taksirnya al-asalib. Perkawinan itu uslub, perkawinan itu cara, the way. Alladzi ikhtarahullahu, yang telah Allah pilihkan, hu kembali ke alladzi, Allah menjadi fa'il, yang telah dipilihkan Allah litawaludi untuk mana, untuk membuat anak atau membuat keturunan, atau litawaludi untuk regenerasi ya, untuk ya regenerasi. Watakatsuri dan untuk memperbanyak diri. Takatsur dari katsir, banyak. Takatsur dan berkembang biak ya. Untuk regenerasi dan berkembang biak. Wastimroril hayati dan keberlanjutan kehidupan. Ba'da'an ada setelah Allah menyiapkan kilaz zaujaini masing-masing pasangan wahayyahuma dan mempersiapkannya. A'adda dan hayya'a juga bermakna sinonim, bermakna muradif, sama ya. Tentu saja Allah memilihkan perkawinan untuk tawalud, regenerasi, takatsur, berkembang biak, wastimroril haya dan continuity of life ya, keberlanjutan kehidupan. Tentu saja setelah Allah telah benar-benar mempersiapkan pasangannya. Itu pun bihaitsu yaqumu kullu minhuma bidaurin ijabiyin. Sekiranya kullu minhuma masing-masing dari keduanya yaqumu bi melakukan daurin ijabiyin, peran yang positif. Yaqumu bidaurin ijabiyin kullu minhuma. Fa'ilnya kullun minhuma, fi'ilnya yaqumu. Masing-masing dari keduanya melakukan daur ijabi, peran yang positif. Fi tahqiqi hadhil ghayati, dalam mentahqiq, merealisasikan tujuan ini. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu, hai manusia, inna sesungguhnya kami, khalaqnakum telah menciptakan kami Allah di sini maksudnya lafaz ini mu'azzam binafsi ya. Allah sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan.
Wa ja'alnakum syu'uban, dan Allah kemudian kami menjadikan kalian syu'ubah, berbangsa-bangsa, jamak dari syu'bah, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan berkabilah-kabilah atau bersuku-suku. Qabail jamak dari qabilatun. Lita'arafu, untuk atau agar kalian saling mengenal. Ta'aruf musyarakah bainal itsnaini, artinya keduanya bisa saling mengenal. Bukan salah satu ya, bukan salah satu pihak, tapi musyarakah, saling mengenal. Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dengan banyak jenisnya, berkabilah-kabilah, bersuku-suku, beretnis-etnis ya. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, di sisi Allah yang paling mulia di antara kalian adalah hamba yang paling bertakwa. Nanti apa penjelasan takwa ya, bisa sampean cari di khutbah Jumat. Karena salah satu rukun khutbah Jumat itu menjelaskan atau berwasiat tentang takwa ya. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba yang paling takwa di antara kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun khabir, alimun zat yang mengetahui, khabirun zat yang waspada. Dalam sebagian ayat khabirun disandingkan khabirun bima ta'malun ya. Waspada terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini bahwasanya ini penegasan ya, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah dan selalu terus berada dalam pengawasan Allah. Artinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu selalu dalam pantauan, kontrol, sehingga sedikit pun amal yang kita lakukan itu nanti ada catatan dan balasannya. Ya, semoga kita dijaga oleh Allah untuk selalu melakukan kebaikan, dan semoga aturan-aturan terkait dengan perkawinan ini bisa kita jalani. Bahwasanya meski perkawinan itu sifatnya alamiah, sunnatullah, tapi Allah itu menjelaskan melalui syariat nabinya mengenai aturan-aturan perkawinan. Nah, dari sini saya cukupkan dulu, hanya 2 paragraf. Semoga ini menjadi pertemuan yang berkah dan bermanfaat. Nasrun minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.